Sobat Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Pekanbaru Newsmaker. Kali ini saya berada di venue senam Kompleks Stadion Rumbai. Tokoh yang kami pilih pada edisi Tribun Newsmaker kali ini adalah Ahmad Marcos, pelatih senam Riau yang telah berkecimpung tidak hanya nasional, juga berprestasi internasional. Dan kali ini beliau akan berkisah seperti apa perjuangannya membangun senam berprestasi di Riau dari nol hingga menjadi panutan di level nasional bahkan internasional. Ya, saya datang pertama tahun 89 ke Riau. Memang niat untuk membuka Persani Riau ini di sini, di Pekanbaru ini. Tahun 1989 itu saya masih berusaha untuk mencari atlet, yaitu akhirnya dapatlah beberapa tetangga yang saya bina di situ. Akhirnya setelah berhasil saya bina selama 1 bulan, saya bawa atlet itu ke KONI. Saya bawa ke KONI dan KONI sangat terpikat dengan hasil yang saya latih dalam beberapa bulan itu. Akhirnya terbentuklah Persani Riau tahun 90. Jadi saya membentuk Persani Riau itu tahun 90. Nah, di situ belum ada peralatan. Nah, beberapa bulan kemudian itu ada kejurnas kalau nggak salah di Jawa Timur. Saya waktu itu lagi membina atlet memang betul-betul di alam yang terbuka tanpa sarana. Syukur alhamdulillah waktu itu kita tidak jauh-jauh peringkat, kita hanya dapat peringkat 5 tim ya. Dalam tim putri kita dapat peringkat 5 ya. Alhamdulillah tidak memalukan walaupun kita tidak mempunyai peralatan itu. Dengan kerja keras awal itulah akhirnya terus bertahap demi bertahap saya menimbulkan suatu prestasi yang terbaik untuk di Riau ini. Iya, sebenarnya tahun 20 kemarin sudah ada kegiatan internasional ya, namun ada COVID ini diundur menjadi tanggal 21 ini. Nah, di tahun 21 ini kita akan mengikuti beberapa kejuaraan internasional, ISG dan Championship di Cina, ISG di Turki. Nah, ada beberapa kegiatan lagi nasional seperti PON dan Kejurnas dan SEA Games di bulan Desember. Memang banyak kegiatan di 21 ini yang harus saya siapkan sebaik-baiknya begitu. Ya, insya Allah memang kita tetap menjaga COVID ini jangan sampai anak-anak kena ya, dengan kesehatan anak-anak, dengan olahraga yang betul-betul teratur dan terarah. Insya Allah segala, mohon maaf dengan segala hormat, mungkin penyakit mungkin bisa dapat menyentuh dengan kesehatan dan kebugaran anak-anak ini, dan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Karena butuh prestasi itu memang butuh disiapkan dengan matang, dan menjaga kesehatan itu juga butuh dengan baik, butuh persiapan dengan baik begitu. Iya, sebenarnya bukan di PON prestasi pertama awal ya. Ini saya menciptakan atlet awalnya itu di Kejurnas dengan medali emas di balok keseimbangan atas nama Sukma Anggra ini. Ya, dengan prestasi di atas balok itu akhirnya dikenal senam Riau ini dapat
dukungan dari pemerintah, sehingga kami betul-betul dalam hal itu dapatlah di tempat di Gor Tribuana, lalu pindah lagi ke MTQ. Nah, ini persiapan memang sangat matang betul. Nah, ini saya ambil dari keluarga-keluarga semua atlet dan tetangga-tetangga yang ingin menjadi atlet senam. Nah, disinilah saya akan gembleng atlet-atlet yang betul-betul sungguh-sungguh dalam melaksanakan latihan dan betul-betul dia mau menjadi atlet senam begitu. Iya, di senam ini ya regenerasi itu kita bentuknya tidak sekali ramai begitu. Kita hanya perorangan yang dibutuhkan karena senam ini sangat berat resikonya. Dampak cederanya pun sangat besar. Jadi kita tidak istilahnya tidak ramai-ramai untuk membentuk regenerasi itu. Jadi hanya 1, 2, 3 orang itu udah cukup untuk regenerasi yang mungkin bisa menggantikan senior-seniornya nantinya. Dengan yang posisi begitu kita bisa menjaga prestasi senam Riau ini dengan baik ke depannya. Dan prestasi yang dicapai atlet Riau cukup membanggakan, baik di internasional maupun di nasional. Ya, kita nggak pernah absen dari medali emas, baik itu kejurnas maupun PON. Dan di SEA Games pun kita beberapa kali SEA Games atlet Riau menyumbangkan medali emas. Dan 2 kali SEA Games ini aja yang mungkin agak kurang baik keberuntungan kita saat ini. Ya, suka dukanya untuk membatik keluarganya memang beresiko ya. Kalau mau jadi atlet, anak ini harus keras. Kalau nggak keras, harus angkat kaki dari gedung ini. Jangan sampai, kalau tidak akademik juga dia nggak benar, kita akan hantam juga begitu. Karena saya betul-betul ingin menjadikan suatu atlet ini betul-betul atlet yang terbaik istilahnya. Jadi nggak main-main. Kalau memang mau jadi olahragawan, harus menanggung resiko apapun akibatnya. Cedera pun berapa kali nggak ada. Alhamdulillah anak saya beberapa kali lepas lutut, ya insya Allah akan tetap baik kembali karena dia punya semangat itu yang dibutuhkan. Nah, begitu juga kalau yang nggak mau jadi atlet, ya akademiknya saya minta sekolahnya memang harus betul-betul baik. Saya nggak mau main-main dalam hal-hal ya, kedisiplinan ini. Saya butuh seorang atlet dan seorang pelajar yang baik lah istilahnya begitu. Iya, syukur alhamdulillah ya, Muhammad Trisaputra yang menjebolkan medali emas di 2011 ya di SEA Games dan beberapa kali menjuarin umum medali emas di PON. Ya, dia menguasai Indonesia saat ini istilahnya, masih megang ranking all-round, masih megang beberapa individual alat senam yang diciptakannya. Nah, saya udah beberapa, dan adik-adiknya pun begitu juga, sudah menciptakan prestasi-prestasi nasional semuanya. Dan tidak dari anak juga, tetapi ada dari anak-anak adik segala macam yang dari Palembang kita bina juga. Alhamdulillah ada juara Asia di Championship di Mongolia kemarin ini. Nah, harapan saya di SEA Games nanti di Vietnam ini, moga-moga bisa mempunyai prestasi yang terbaik ini, atlet-atlet yang saya bina ini. Iya, kalau merasa bangga kita hanya fasilitas kebanggaan itu kejayaannya aja, hanya nama. Tetapi yang masa depan itu di anak itu tersendiri. Akhirnya sampai saat ini anak kita mendapatkan suatu kebahagiaan dengan jadi pegawai, dengan punya fasilitas, dia rumah punya beli sendiri dengan hasil-hasil yang didapat ini. Ya alhamdulillah ya, kalau dulu olahragawan sangat minim dengan uang, tapi sekarang ini sangat bergelimpangan dengan uang. Apabila prestasi ada, berarti ada uang. Ini memang sangat mendukung sekali prestasi-prestasi saat ini untuk membina atlet. Ya istilahnya kita menanam sawit di ladang, apabila sawit itu timbul bagus, dia akan jual pasarnya akan lebih tinggi. Nah begitu juga kita membina atlet ini. Kalau atlet kita bina dengan baik, kemanapun dia akan pergi akan dibutuhin negara atau daerah lain begitu. Ya, saya memang waktu itu memang mencipta untuk atlet ini dari keluarga sendiri atau dari darah daging saya sendiri. Bagaimana kerasnya, bagaimana saya harus menjadikan anak ini betul-betul menjadi pesenam dengan resiko yang mungkin tidak masuk di akal zaman sekarang ini. Ya, kita dengan pukulan-pukulan yang mungkin sangat menyedihkan kalau dilihat sekarang ini, tetapi itulah suatu resiko menjadi atlet senam, yang bagaimana resiko di senam ini banyak kali
yang bakal kita alami seperti cedera atau patah, atau resiko lagi patah atau kematian. Karena resiko di alat ini sangat berbahaya sekali kalau dianggap main-main semua ini. Kalau dia sudah terjun di atlet, dia harus memang betul-betul serius dengan hal yang dia inginkan itu. Makanya saya memang begitu keras dulu, memang terkenal dengan keras istilahnya. Saya keras itu bukannya saya suatu kejam, tetapi saya ingin suatu anak itu menjadi suatu raja olahraga di Indonesia ini atau di Riau khususnya. Dan saya sendiri mendapatkan ilmu ini tidak main-main juga, karena banyak kali resiko saya dihantam oleh pelatih, bukan melalui banyak pukulan-pukulan kalau dulu yang kita dapatin. Nah, begitu disiplinnya untuk kita mendapatkan menjadi atlet senam atau menjadi pelatih senam ini. Ya, syukur alhamdulillah ya, senam di Riau ini sudah sangat diperhitungkan oleh daerah-daerah lain ya. Namun sebagai momok untuk di PON nantinya, Riau itu sebagai pesenam-pesenam yang tangguh, yang mungkin daerah lain sangat mendengar nama Riau itu udah istilahnya udah agak kewalahan. Nah, memang itu yang saya akan ciptakan begitu. Bagaimana ini atlet ini menguasai masing-masing alat dia menguasai di Indonesia ini dan tidak ada yang mengalahnya. Bagaimana prestasi ini bukannya di nasional aja yang akan ciptakan, bagaimana cita-cita saya nanti di SEA Games itu kita bisa menciptakan atlet yang terbaik nantinya. Ya, pertama kita melihat skillnya dulu. Skill anak ini cocok nggak di cabur senam ini? Pertama, ya, dengan standar badan, dengan standar skillnya. Kedua, kemauan dia bagaimana? Kemauan dia itu betul-betul atau hanya sekedar ikut-ikutan. Di situ akan kelihatan nantinya setelah digembleng beberapa minggu, ini anak kelihatan. Kalau dia memang ingin di darah dagingnya suatu ikatan senam di badan dia itu sudah menyatu, ini suatu akan menjadi terbaik. Tapi kalau hanya sekedar untuk ikut-ikutan, nah ini yang resiko sekali jadinya bakal lama bertahun-tahun ini atlet itu. Ya, harapan saya ya istilahnya kebahagiaan atlet lah, yang mana prestasi diciptakan itu dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan resiko yang sangat fatal. Ya, kalau sudah dia mencapai prestasi itu, mohon dengan sangat pemerintah dapat memberikan suatu kesejahteraan bagi dia, seperti atau dia menjadi suatu pegawai yang mungkin dalam fasilitas tanpa melalui tes atau segala macam, istilahnya begitu. Jadi dengan resiko yang didapat ini seimbang, dia akan menjadi suatu masa depan prestasi kehidupan dia nantinya. Nah, kita kelihatan sekarang ini masih agak nggak bisa menilai yang mana kategori yang betul-betul sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh. Ini yang kita sayangkan KONI Riau saat ini. Kalau memang KONI punya pikiran tentang hal yang mana yang wajib dibela atlet yang berprestasi, yang mana atlet yang tidak dibela, itu KONI harus punya cekatan yang begitu, punya strategi yang begitu. Saya lihat KONI di Riau ini belum mempunyai strategi begitu. Data prestasi pun mungkin saya kira dia tidak punya sama sekali untuk semuanya. Jadi harapan saya kalau memang nantinya ini cabang senam penderitaannya sangat berat dan sangat menyakitkan, sangat suatu perjuangan yang sangat mengorbankan jiwa dan raga. Apabila dia sudah mempunyai prestasi, tolonglah dia punya dengan masa depan dia supaya bisa dapat fasilitas kerja atau fasilitas lainnya untuk kehidupan dia ke depan masa depannya, sehingga dia nanti bisa menjadi suatu regenerasi dia akan melanjutkan menjadi pelatih. Nah, pelatih dengan pelatih yang begini akan menjadi suatu kualitas pelatih yang terbaik nantinya. Ya, syukur alhamdulillah kalau tempat latihan kita sudah standar internasional, udah nasional ya. Nah, kita tidak ada kesulitan lagi apapun yang kita butuhkan. Dan di sini juga PB membantu beberapa peralatan senam yang nanti di SEA Games akan dipakai, alat Tyson ini. Kita dulu punya AI dari Amerika, punya udah 8 tahun, hampir 10 tahun yang lalu. Nah, ini kita punya Tyson walaupun hanya 50%-nya. Nanti kalau punya prestasi kita di SEA Games ini, nanti saya akan meminta lagi kepada PB untuk alat Tyson itu dipindahkan ke sini semuanya, khusus di Riau, akan membangun sentral nanti di wilayah Sumatera gitu. Ya, saya mempunyai 2 asisten.
2 asisten itu nanti ada pembantunya. Saya mempunyai 1 asisten putra ya, Alwin Idrus, dan yang putri ada 2 asisten ya, itu Dewi Mustika Mardi dan Mayen ya. Nah ini saya udah nggak begitu berat lagi beban saya untuk membina atlet. Jadi saya tinggal mengontrol mana wajib saya masuk, mana tidak saya masuk. Jadi wajib saya masuk itu melihat posisi anak ini butuh penegasan untuk peningkatan gerakan. Nah inilah yang saya masuk. Apalagi dengan disiplin. Saya butuh dia disiplin, itu aja. Iya, saya ingin senam di Riau ini memang betul-betul menjadi suatu orang nomor 1 di Indonesia. Ya, baik kualitas atletnya nantinya maupun pelatihnya. Jadi jebolan-jebolan atlet Indonesia ini hanya ada istilahnya di Riau, 2 di Jawa Timur, untuk khusus putra ya, 3 di DKI, dan yang putrinya mungkin kita harus memang harus bekerja keras lagi untuk menciptakan pesenam-pesenam yang terbaik gitu. Ya, saya melihat satu pesenam saya ini ya masih dalam posisi 50% ya, 50% untuk SEA Games. Cuman ada lagi yang dari Filipina, itu Carlos yang menjuarain kemarin di SEA Games di Filipina kemarin. Dia latihan di Jepang ya, latihan di Jepang dan disekolahkan di Jepang. Dia diangkat oleh pelatih Jepang. Nah, dia dibina di sana, memang betul-betul khusus. Bagaimana kita mau menyimbangin orang itu? Kita sendiri akademik di sini ditekan harus berlawanan arah antara akademik dengan pembinaan olahraga. Kalau di luar negeri, pembinaan olahraga dengan akademik itu menjadi satu. Gurunya yang datang ke tempat anak-anak ditampung atau anak-anak dimeskan. Contoh salah satu di Bukit Jalil, Malaysia. Di Malaysia itu ada sekolah senam. Sekolah senam itu ya tidak butuh pergi sekolah anak itu, tetapi gurunya yang datang mengunjungi dan memberi suatu mata pelajaran apa yang dibutuhkan anak ini. Itu yang belum kita terapkan di Indonesia ini. Masih berlawanan para guru-gurunya akademiknya, dinas pendidikan antara dinas pendidikan dengan KONI atau dinas olahraganya masih berlawanan, menunjukkan suatu tidak suatu kekompakan. Jadi kalau saya lihat disiplin di luar negeri itu, kalau dia jago olahraga, dia akan dibimbing oleh akademik, didatangin dia di mana dia tempat tinggal akan didatangin, bukan atlet itu yang mendatangkan sekolah ya dengan disiplin masuk sekian macam ya. Atlet itu udah mengandung risiko yang sangat berat. Pertama, atlet itu kalau latihan itu memang udah berpikir kalau enggak cedera, mati atau cacat sama sekali. Itu sangat risiko sekali untuk menjadi atlet berprestasi itu. Nah, ini akademik harusnya tidak menekan lagi dalam pendidikan dia. Harusnya guru itu memberikan suatu dukungan moral, dukungan akademiknya, mendatangin anak-anak tersebut ke tempat penginapannya. Ini yang sebenarnya harus ada kerjasamanya antara Dispora dengan dinas pendidikan. Nah, selama ini tidak ada sama sekali di akademik. Saya harus berurusan dengan kepala sekolah, saya harus berurusan dengan guru-guru, apalagi dengan istilah mulutnya, dengan kata-kata yang kasar terhadap anak prestasi atlet. Dia tidak tahu bahwa atlet olahraga ini sangat menderita sekali dalam pembinaannya untuk menjadi suatu prestasi. Nah, ini harus paham ini guru akademik ini bagaimana sakitnya menjadi atlet. Ya, bagaimana pedihnya menjadi atlet, memang beresiko. Nah, untuk hal itulah yang kami harapkan supaya akademik dengan olahraga ini saling membimbing, saling menjunjung istilahnya. Bila perlu gurunya yang datang memberi mata pelajaran dengan situasi yang ini. Nah, itu yang saya harapkan. Kita tidak akan bisa menyaingi luar negeri kalau masih posisi begini. Ya, saya mempelajarin ya, atlet olahraga, seorang atlet yang ada di luar negeri itu di semua fasilitas itu sudah disediakan oleh pemerintah. Baik akademiknya, baik keuangannya, segala macamnya udah dijamin semuanya. Ini yang kita belum. Nah, pemerintah ini yang harus satu sinkron antara dinas pendidikan dengan dinas Dispora Riau. Bagaimana atlet ini tidak dihancam oleh guru-gurunya akibat nilainya kurang karena keletihan dalam latihan, karena segala macamnya tidak bisa mengikuti pelajaran lagi. Ini harapan saya bagaimana pemerintah bisa mensinkronkan ini. Jadi atlet ini tidak
mendapat tekanan lagi di sekolah. Ini kebanyakan atlet, saya udah beberapa kali dipanggil kepala sekolah, beberapa kali dipanggil guru sekolah akibat anak ini karena keletihan segala macamnya atau nilainya yang rendah. Ya memang kita akuin, olahraga ini sangat meletihkan dan sangat melelahkan, apalagi resiko cederanya yang lebih tinggi ini. Ya, harusnya paham itu untuk memberi dukungan itu. Nah, ada beberapa sekolah juga, tidak semua, ada sekolah yang baik, bisa mengerti kita beri hal-hal yang begitu, akhirnya dia menerima dan dibantu anak itu. Ini yang saya harapin sebenarnya. Biarin anak-anak mau datang, asal tidak ada tekanan-tekanan dari gurunya. Ini yang kita harapkan sebenarnya. Semoga pemerintah dapat mendengar hal ini, dan suatu pembinaan prestasi ini tidak mudah ya, akademik juga tidak mudah sebenarnya, cuman akademik hanya melalui EQ, melalui pikiran, hanya tok di pikiran atas. Tapi kalau olahraga, pikiran, EQ, tenaga, skill segala macam itu harus dikorbankan untuk dia membina suatu salah satu cabang olahraga, khususnya di senam ini. Iya, saya sebenarnya beberapa kali mendapatkan emosional itu di PON itu sering sekali terjadi karena kecurangan-kecurangan wasit. Kita dari dulu belum punya wasit yang standar internasional dan nasional. Kita belum mempunyai, tapi kita betul-betul menang murni, menang hasil dari pembinaan. Nah, di situ dicurangin. Kadang-kadang berisiko sekali saya. Kadang-kadang ingin saya harus korban nyawa saya untuk membela atlet ini. Nah, disitulah seorang pelatih yang membela anaknya yang dicurang ini. Memang betul-betul saya hampir setiap PON, setiap kejurnas saya harus keras dan saya harus beradu dengan nyawa saya untuk menghadapi wasit-wasit ini. Ya, saya mengharapkan kalau atletnya tetap disiplin, tahu dengan jadwal, tahu dengan kegiatan, dengan teknik, dengan ini dia lakukan betul-betul dengan sungguh-sungguh. Insya Allah semua ini akan berjalan baik. Tapi kalau seorang atlet tidak ada disiplinnya, tidak ada penuh dengan rasa tanggung jawab, saya kira dimanapun dia berada dia tidak akan diterima orang. Tapi kalau dia punya jiwa patriot, jiwa disiplin, jiwa olahraganya betul-betul sungguh-sungguh dia tekunin, dimanapun dia dicampakkan, dimanapun dia lobangnya dicampakkan di daerah ini maupun di negara manapun, akan tetap diterima oleh daerah tersebut. Ya, kita udah pernah kita coba semua ini, dimanapun saya campakkan atlet-atlet Riau ini, semua tinggal menunggu kapan. Ini yang kita harapkan. Nah, disinilah dengan disiplinnya anak-anak dalam melaksanakan latihan dengan prestasi yang sudah cukup, ya saya kira ya lumayan ya prestasi di Riau ini. Pesenam Riau apabila ada kejurnas, pesenam Riau itu udah daerah lain udah pada istilahnya udah pada kewalahan dengan Riau untuk ikut dalam kejurnas maupun dalam prapon nantinya.